Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang ajaib. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, tayangan kali ini merupakan lanjutan dari tayangan yang sebelumnya tentang Obed-Edom yang diberkati oleh karena hadirat Allah yang begitu nyata. Mana kita akan melanjutkan tentang sebuah tayangan Obed-Edom yang diberkati melalui kehadiran tabut perjanjian Allah di rumahnya sebagai tanda kehadiran Allah yang suci. Kisah Obed-Edom menunjukkan secara jelas bahwa kehadiran Allah memberikan berkat melimpah kepada mereka yang menerimanya dan menghormatinya. Rumah Obed-Edom tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan tabut perjanjian, tetapi juga sebagai saksi nyata akan kasih setia dan anugerah Tuhan. Berkat yang didapatkan Obed-Edom bukanlah hasil dari upaya atau kemampuannya, karena ia dengan sepenuh hati mempersembahkan rumah dan hidupnya untuk kehadiran Tuhan. Di saat Raja Daud menyadari bahwa Tuhan telah memberkati Obed-Edom, bukan mengutuknya, rasa takutnya untuk mengangkat tabut itu pun hilang, dan ia kembali untuk mengambil tabut tersebut dalam kitab 1 Tawarik pasal 15 ayat 25. Kali ini ia bertindak sesuai dengan peraturan Tuhan dan meminta suku Lewi mengangkat tabut itu di atas bahu mereka. Ia juga menunjukkan rasa hormat yang sangat besar terhadap tabut itu. Setelah para pengangkat tabut itu melakukan 6 langkah, mereka menyembelih seekor lembu jantan serta seekor lembu yang gemuk dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 13. Sepanjang waktu itu, suatu hal yang menakjubkan berlangsung di rumah Obed-Edom. Kehadiran tabut perjanjian memberikan berkat yang penting baginya dan seluruh keluarganya. Tabut Tuhan ada selama 3 bulan di rumah Obed-Edom, orang Gad tersebut, dan Tuhan memberikan berkat kepada Obed-Edom dan seluruh keluarganya. Dicatat dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Pengalaman ini membuktikan bagaimana karya Tuhan melalui kehadirannya yang diwujudkan melalui tabut perjanjian yang ada di dalam rumah Obed-Edom. Di saat Obed-Edom membuka pintu rumahnya bagi tabut perjanjian, dia juga membangkitkan hatinya untuk menyambut kehadiran Allah. Jawaban dari Tuhan akan segera datang. Seperti Obed-Edom ketika kita menyerahkan diri di hadapan Allah dan berusaha hidup sesuai dengan perintahnya, kita mengalami berkat serta kasih-Nya. Obed-Edom tidak melihat kematian Usa sebagai halangan atau alasan untuk merasa takut, melainkan sebagai kesempatan untuk merasakan lebih banyak kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa Obed-Edom tidak hanya menjaga tabut, tetapi juga komitmen untuk merawatnya dengan rasa hormat dan ketakutan. Dia menyadari keaslian hadirnya Tuhan, dia menyadari keaslian hadirat Tuhan, dan berusaha menjalankan kewajibannya sebagai penjaga tabut perjanjian. Sikap dedikasi dan penyerahan kepada Tuhan ini menghasilkan efek yang sangat besar. Sejak saat itu berkat Tuhan mulai tercurah di rumah Obed-Edom. Keluarganya merasakan kesejahteraan hingga dikenal di seluruh daerah. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah tabut Allah bersama keluarga Obed-Edom selama 3 bulan di rumahnya, dan Tuhan memberkati dia dan seisi rumahnya. Dalam kitab 1 Tawarik pasal 13 ayat 14, pengalaman Obed-Edom adalah pengingat yang jelas bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita datangkan transformasi dan anugerah saat kita berusaha untuk setia dan berkomitmen pada kehadirannya, menyediakan di ruang di hati kita, di rumah kita, untuknya. Tuhan muncul dengan cara yang kuat, Tuhan hadir dengan cara yang dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan. Kita bisa perhatikan dampak Obed-Edom tidak hanya berpengaruh pada keluarganya. Kekayaan dan kesaksian keluarganya memikat perhatian Raja Daud serta seluruh rakyat Israel.
Mereka melihat secara langsung kekuatan dan anugerah dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesaksian yang dahsyat ini membuat Daud untuk introspeksi diri tentang cara dia mendekati tabut perjanjian. Menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan, Daud memutuskan untuk membawa tabut tersebut ke Yerusalem, kota yang suci. Kali ini dia dengan cermat mematuhi petunjuk Allah mengenai cara mengangkat dan cara memperlakukan secara benar tentang tabut perjanjian, ibadah yang berkaitan dengan tabut. Obed-Edom tidak hanya memfasilitasi berkat Tuhan dalam keluarganya, tetapi juga mendorong perubahan yang besar terhadap bangsa Israel. Kesaksian mereka tentang kesetiaan dan ketaatan mendorong orang lain untuk mencari kehadiran Allah dalam kehidupan mereka dan untuk menyadari pentingnya memperlakukannya dengan hormat dan suci. Kisah Obed-Edom memberikan kita pelajaran penting mengenai kehadiran Tuhan. Obed-Edom merupakan individu yang tidak hanya diberi hak istimewa untuk menyimpan tabut perjanjian di kediamannya, tetapi juga menyadari betapa pentingnya menjaga dan menghormati kehadiran Allah. Kepatuhan dan komitmen kita memfasilitasi jalan menuju anugerah dan perubahan dalam hidup kita, serta kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari Obed-Edom mengenai pentingnya mengejar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu tekun dalam kepatuhan dan penghormatan kita, menyadari bahwa kehadiran Tuhan tidak boleh dianggap sepele ataupun diabaikan. Saat kita membuka hati dan rumah kita untuk kehadiran Allah, kita merasakan perubahan yang signifikan. Mirip dengan Obed-Edom, kita bisa merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan di semua aspek hidup kita, termasuk keluarga, keuangan, kesehatan, dan hubungan, cinta kasih ataupun cinta sayang dalam keluarga kita. Di samping itu, seperti kesaksian Obed-Edom yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya, pencarian kita akan kehadiran Tuhan juga bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Saat kita menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip dan nilai kerajaan Allah, kesaksian kita bersinar seperti cahaya yang menarik dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Cerita Obed-Edom memotivasi kita untuk mengupayakan kehidupan yang dekat dan penuh pengabdian di hadapan Allah. Semoga kita menjadi pelindung kehadiran Allah, memberikan kesempatan dalam hidup dan rumah kita baginya untuk mengungkapkan dirinya dengan sepenuhnya. Kiranya kita hidup dalam kepatuhan, pengabdian, dan kesetiaan, menjadi saluran anugerah dan kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Kisah Obed-Edom mendorong kita untuk menginginkan yang terbaik dari Tuhan, yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Menyadari kita mengutamakan kehadiran Tuhan di atas segalanya, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Semoga hidup kita menampilkan tanda kuasa dan kasih karunia Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita terinspirasi dan terdorong untuk mencari hidup yang bersatu dengan Bapa. Sederhananya, Obed-Edom mengingatkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa kecil kita di hadapan dunia, saat kita membuka hati terhadap hadirat Tuhan dan menjaganya dengan komitmen dan penghormatan, kita akan mengalami transformasi menjadi penggerak perubahan di sekitar kita. Mari kita meneladani Obed-Edom dan mengejar kehidupan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, supaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, baik itu berkat kesehatan, jasmani, fisik, mental, rohani, maupun berkat ekonomi finansial. Saudaraku, di tengah-tengah krisis yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama-sama, Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita membawa hadirat Tuhan dalam rumah kita. Supaya apa, saudara? Kita tetap hidup terberkati Tuhan di tengah krisis yang sekarang ini. Puji nama Tuhan.
Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.